Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Postgroup kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sri Agustina, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Jadikan pemilu yang berkualitas. Tanggal 14 Juni 2022 menjadi gong penanda resmi dimulainya tahapan pemilihan umum atau pemilu 2024. Hajatan besar itu mutlak dipersiapkan dengan lebih matang agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, jujur, adil, dan damai, serta sukses. Pemilu 2024 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Itu karena pemilihan presiden dan pemilu legislatif digelar serentak. Pada tahun yang sama juga digelar pilkada serentak secara nasional. Ini akan menjadi hajatan demokrasi paling rumit dalam sejarah kepemiluan di Indonesia. Jelas, dengan begitu tantangan penyelenggaraan pemilu 2024 pun makin kompleks. Segala fenomena global yang terjadi belakangan ini akan turut memengaruhi proses pelaksanaan pemilu. Berdasarkan pasal 1/6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2022 dinyatakan bahwa penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Pada pasal 2/1 ditegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Agar penyelenggaraan pemilu bisa efektif dan efisien, berbagai prinsip seperti mandiri, jujur, adil, dan profesional mesti ditegakkan. PKPU nomor 3 tahun 2022 juga mengatur masa kampanye selama 75 hari, mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian penetapan peserta pemilu pada Rabu 14 Desember 2022, sedangkan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu pada 29 Juli hingga 13 Desember 2022. Untuk rencana anggaran, KPU mengajukan 76,7 triliun rupiah atau naik 3 kali lipatan ketimbang pemilu 2019. Bawaslu mengajukan anggaran 33,8 triliun rupiah. Adapun pemerintah dan DPR masih berkukuh angka tersebut harus ditekan sehingga belum ada kesepakatan berapa total anggaran pemilu dan pilkada 2024 itu. Usulan anggaran KPU RI itu untuk 2 kategori. Pertama, anggaran kegiatan tahapan 63,4 triliun rupiah atau 82,71% dan anggaran kegiatan dukungan tahapan 13,2% atau 17,29%. Waktu persiapan yang sempit mengharuskan seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak cepat agar persiapan dapat lebih matang. Tidak ada waktu-waktu luang untuk bersantai. Pelaksanaan tahapan pemilu juga perlu pengawasan yang ketat. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu perlu mendesain kembali regulasi dan melakukan pengawasan laporan atau potensi pelanggaran seperti politik uang, sara, dan berita bohong. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberi Bawaslu kewenangan menindak pelanggaran pemilu. Bawaslu bertugas menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu, tidak ada ketentuan harus ada pengaduan. Jangan sampai terulang polarisasi yang tajam di tengah masyarakat, baik saat menjelang, selama, dan setelah pemilu. Cukup sudah pengalaman pemilu 2014 dan 2019 yang membuat masyarakat terbelah. Para elit politik sebagai tokoh sentral mesti didorong untuk dapat meredam sikap provokatif yang berpotensi membelah masyarakat. Sudahi narasi-narasi provokatif yang bisa membuat polarisasi di tingkat akar rumput terus terjadi. Jauhi tindakan-tindakan kurang elok dengan menampilkan aksi-aksi positif yang bisa mengademkan suasana. Pemilu 2019
merupakan pemilu serentak pertama dan menjadikannya gelaran kontestasi politik paling kompleks dalam sejarah bangsa ini. Wajar jika ada sejumlah kekurangan dan kesalahan. Berkaca dari pemilu 2019 itulah, tidak berlebihan jika KPU dituntut untuk bisa melaksanakan pemilu 2024 lebih baik lagi. Begitu juga dengan Bawaslu untuk dapat bertindak tegas terhadap segala pelanggaran yang terjadi. Seluruh anggota KPU dan Bawaslu berkewajiban memastikan pemilu berkualitas itu benar-benar dilaksanakan dengan cara bekerja independen dan profesional. Kedua penyelenggara pemilu harus benar-benar independen walau ada berbagai tekanan. Hendaknya KPU tetap konsisten menyiapkan dan menjalankan tahapan pelaksanaan pemilu 2024. Begitu juga sudah saatnya para elit tidak melontarkan wacana yang malah mengganggu persiapan pemilu 2024. Masyarakat yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan pemilu pun memiliki peran besar demi suksesnya pesta demokrasi 5 tahunan ini. Selain melaksanakan haknya sebagai pemilih, publik seyogianya ikut serta mengawasi potensi terjadinya pelanggaran. Pemilu sejatinya sebagai sarana kedaulatan rakyat. Karena itu, akan sangat disayangkan jika masih dipenuhi tebaran fitnah, hoaks, dan caci maki. Hindari penggunaan bahasa, narasi, dan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Jadikan pemilu penuh dengan kesejukan dan kedamaian. Oke Mbak Ci, apa yang jadi sorotan dalam tajuk kali ini? Iya, kali ini Lampung Pos akan mengangkat tajuk tentang pemilihan umum ya. Pemilihan umum berkualitas, karena memang walaupun pemilihan umum itu jatuhnya tahun 2024, tapi dari sekarang itu sudah mulai digongkan ya. Apalagi pada tanggal 14 kemarin DPRD dan pemerintah telah memutuskan untuk memulai tahapan pemilu. Wah. Memang panjang waktunya ya. Betul, tapi memang persiapan harus perlu dilakukan. Walaupun dari tahun 2022 ini sudah dimulai, ternyata ini memang waktunya cukup singkat untuk pemilihan umum di 2024. Karena di 2024 itu banyak sekali pemilihan pesta demokrasi besar ini ya, yang akan dirayakan oleh masyarakat Indonesia, seperti pemilihan umum, pemilihan presiden, kemudian pemilihan legislatif, dan pilkada serentak secara nasional. Nah, ini ada tiga pemilihan umum yang akan berlangsung bersamaan. Ini tentunya akan sangat meriah, dan ini baru pertama kali ya mungkin berbarengan pemilihan umum. Wah, pertama kali ya Mbak ya, berarti ini menjadi sebuah tonggak sejarah juga untuk kita, untuk akhirnya benar-benar menyukseskan. Nah, persiapan perlu dilakukan walaupun memang masih 2 tahun berselang, tetapi memang banyak hal yang harus kita persiapkan, salah satunya 14 Juni kemarin sudah mulai untuk di tahapannya sudah dimulai. Nah Mbak, apakah ke depannya ini akan dilakukan tahapan-tahapan yang sesuai, ataupun memang sudah ada persiapan khusus, tapi nanti kita akan lanjutkan lagi ya Mbak Cici ya. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.